Ya teman-teman, untuk materi selanjutnya yaitu berkenaan dengan seleksi. Seleksi ini merupakan salah satu poin penting dalam pembahasan Photoshop, ya, menyeleksi gambar. Misalkan saya membuka sebuah gambar, saya klik dua kali di lembar kerjanya, klik. Saya buka misalkan gambar 2A ini, gambar jeruk ya teman-teman, saya klik open. Nah, ini dia. Jadi teman-teman, dalam Photoshop itu ada beberapa pilihan proses seleksinya, ya. Ada yang pertama teman-teman, ini bagian yang atas ini itu ada rectangular merge tool, ada elliptical merge tool. Ini pengaturan seleksi atau pilihan seleksi, dia langsung berbentuk, kalau tidak persegi berbentuk lingkaran. Jadi misalkan nih teman-teman mau menyeleksi objek ini menggunakan rectangular ini, ya, diklik, maka objek yang terseleksi itu akan murni membentuk persegi saja, gitu ya. Kalau misalkan nih teman-teman ingin membuka atau ingin menampilkan gambar yang lain, langsung aja klik dua kali atau file open juga boleh. Misalkan seperti ini teman-teman, saya pakai contoh gambar ini, misalkan ya hasil TC1 seperti ini teman-teman, ya. Nah, kalau hasil seleksi ini teman-teman ingin dipindahkan ke sini, maka kita pilih move tool dulu di sini teman-teman, ya. Pilih move tool, kemudian langsung klik tahan saja, klik tahan objeknya ini, klik tahan, geret, lepas di gambar yang lain, lepas. Maka objek seleksi tadi teman-teman itu sudah langsung berpindah ke gambar yang lain atau objek yang lain. Nah, seperti ini, dia murni berbentuk persegi teman-teman, ya. Saya delete. Nah, kalau ingin menghilangkan seleksinya teman-teman, silakan pilih menu di select atas ini, select, pilih deselect, atau juga bisa menekan CTRL plus D, CTRL D, ya, di keyboard. Diklik deselect, maka hasil seleksian akan hilang teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian apabila ingin mencoba dengan bentuk seleksi yang lain, misalkan menggunakan elliptical, itu dia akan berbentuk seperti elip, ya, berbentuk elip lingkaran, baik itu oval ataupun lingkaran sempurna. Tinggal diklik tahan aja dari satu sisi ke sisi yang lain teman-teman. Nah, seperti ini, ya. Kemudian lepas kalau sudah pas. Oh ya teman-teman, hasil seleksi ini apabila kita langsung pindahkan di lokasi seperti ini, maka itu akan merusak gambar. Nah, namun apabila teman-teman ingin merubah seleksi ini tapi tidak mengganggu gambar, maka teman-teman harus memilih select, namanya transform selection teman-teman. Ini diklik, ya, transform seleksinya diklik seperti ini, maka seleksi teman-teman ini masih bisa dirubah tanpa mengganggu gambarnya. Misalkan digeret ke sini, agak dilebarkan lagi teman-teman seleksi yang sudah teman-teman buat. Nah, seperti ini. Misalkan disesuaikan teman-teman. Nah, kalau menurut teman-teman sudah sesuai, maka tekan tombol centang di atas ini teman-teman, ya. Diklik, klik. Nah, tinggal dipindahkan saja menggunakan move tool, geret. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini hasil seleksi menggunakan elliptical merge tool, ya, menggunakan seleksi berbentuk lingkaran. Kemudian teman-teman masih berkenaan dengan seleksi, ada seleksi bentuk yang kedua, namanya seleksi lasso teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan di sini tempatnya, nah ini dia seleksi lasso. Diklik tahan aja, ada beberapa bagian dia teman-teman, ada lasso tool, polygonal lasso tool, magnetic lasso tool. Jadi seleksi lasso ini bisa dikatakan seleksi bebas yang tidak terpaku sama bentuk, baik itu persegi maupun
elip ya, lingkaran. Jadi teman-teman bisa menggunakan lasso tool ini untuk menyeleksi objek yang bersifat acak ya. Misalkan menggunakan lasso dulu teman-teman. Lasso ini cara kerjanya diklik tahan, kemudian arahkan mouse mengikuti bentuk objek yang ingin diseleksi. Diklik lasso toolnya, klik tahan. Nah ini butuh keterampilan teman-teman. Jadi kalau misalkan dia bisa sesuai dengan bentuk objeknya, maka hasilnya bisa lebih optimal. Kalau saya kayaknya kurang tepat ini, kurang optimal juga teman-teman ya. Jadi nggak begitu rapi. Nah kurang lebih seperti ini. Lepas teman-teman, maka hasil seleksinya kurang lebih seperti ini. Jadi lasso tool itu bisa dipakai untuk menyeleksi bentuk bebas dengan bentuk acak ya, dengan cara klik tahan, kemudian arahkan mouse sesuai objek yang ingin diseleksi. Kemudian ketika ingin dipindah seperti biasa, tekan move tool, dipindah, diklik tahan, geret, di drag ke tempat yang lain atau ke objek gambar yang lain. Nah seperti ini, kurang optimal juga ya, tapi teman-teman hasilnya masih ada putihnya ya, masih ada putihnya ya teman-teman. Masih berhubungan dengan seleksi lasso. Jadi yang pertama tadi sudah kita bahas, yaitu lasso tool. Yang kedua polygonal lasso tool ya. Jadi polygonal lasso tool ini dia sifatnya berdasarkan titik pola teman-teman ya. Misalkan saya klik polygonal lasso tool. Jadi kalau ini saya mulai dari satu titik, misalkan di sini teman-teman, saya perbesar aja supaya lebih terlihat efeknya. Nah seperti ini polygonal lasso tool. Cara pengerjaannya seperti ini teman-teman. Klik. Nah jadi misalkan sampai di satu pola, klik mengikuti bentuk pola yang diinginkan teman-teman. Semakin rapat bentuk polanya, maka semakin rapi, optimal hasilnya. Silahkan teman-teman nanti berkreasi untuk proses penyeleksian menggunakan polygonal lasso tool ya. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Untuk polygonal lasso tool, dia menyeleksi itu dengan titik-titik pola dengan jarak tertentu ya. Itu terserah teman-teman nanti dalam menyeleksi sebuah objek menggunakan polygonal lasso tool. Nah sampai ada bentuknya lingkaran kecil seperti ini teman-teman. Nah ini berarti siap untuk bergabung. Klik aja, klik, maka dia sudah jadi satu kesatuan seleksi berdasarkan titik-titik pola tadi teman-teman. Sudah tinggal disesuaikan aja mau diapakan. Nah seperti ini teman-teman ya. Itu untuk menggunakan polygonal lasso tool. Saya delete, kemudian saya deselect teman-teman ya, deselect. Selanjutnya teman-teman ada yang namanya magnetic lasso tool teman-teman ya, ada yang namanya magnetic lasso tool. Ini lebih unik lagi karena magnetic lasso tool ini bisa menyeleksi objek yang dia sifatnya langsung menempel pada objek yang diseleksi. Saya klik magnetic lasso tool, saya klik di sini teman-teman. Misalkan saya klik sekali, klik, sudah, tinggal arahkan saja, nggak perlu ditahan mouse-nya ya teman-teman. Langsung arahkan saja mouse-nya tanpa perlu diklik tahan. Arahkan saja mouse-nya, sudah diklik sekali, langsung arahkan saja mouse-nya, maka dia otomatis akan menempel pada objek yang ingin diseleksi. Nah seperti ini teman-teman, otomatis dia akan nempel teman-teman. Nah seperti ini, dengan catatan kontras objek dengan backgroundnya sangat jelas perbedaannya ya. Nah seperti ini teman-teman. Iya seperti ini. Terus teman-teman arahkan aja mouse-nya mengikuti alur seleksi. Nah seperti ini teman-teman. Oke, terus kalau ada tikungan klik aja untuk antisipasi ya teman-teman, klik. Nah habis itu baru dilanjutkan lagi. Ada tikungan lagi, klik. Nah untuk antisipasi teman-teman. Sudah sampai tujuan seperti ini, langsung klik saja, klik. Maka seleksi pun lebih
sempurna, lebih rapi teman-teman menggunakan magnetic lasso tool. Kemudian tinggal disesuaikan ingin diletakkan atau ditaruh di mana objek hasil seleksinya. Nah, itu seleksi menggunakan lasso tool teman-teman. Ya, selanjutnya masih berkenaan dengan materi seleksi teman-teman. Seleksi yang ketiga yaitu seleksi ini teman-teman, seleksi quick selection tool sama magic wand tool. Jadi seleksi ini digunakan untuk menyeleksi objek yang perbedaannya jelas sekali antara objek dan backgroundnya. Misalkan seperti ini teman-teman, saya menggunakan magic wand tool. Ini saya klik magic wand tool. Nah, ini saya arahkan ke warna putih karena warna putih ini memiliki kontras area yang cukup dominan di gambar ini. Misalkan saya klik di warna putihnya seperti ini teman-teman, klik. Nah, ini ada yang tidak terseleksi ya teman-teman. Boleh teman-teman menekan tombol shift ya, tekan tombol shift di keyboard, kemudian klik di area yang belum terseleksi ini, klik. Nah, terus beberapa kali di sini, di sini, di sini. Misalkan seperti ini teman-teman. Nah, klik tahan shiftnya, klik di area yang belum terjangkau. Nah, seperti ini ya. Jadi sejatinya teman-teman, ini saya sedang mengklik area backgroundnya. Jadi ketika dipindah, maka yang pindah pasti backgroundnya, bukan jeruknya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, bagaimana supaya walaupun yang saya blok itu atau seleksi itu backgroundnya, tapi tetap yang kena seleksinya yaitu objeknya. Caranya berarti seleksi ini harus dibalik teman-teman. Seleksi ini dibalik ya. Cara membalik seleksi, pilih menu select. Di sana ada pilihan namanya inverse teman-teman ya, inverse. Di shift CTRL-I, inverse. Fungsinya inverse ini untuk membalik hasil seleksi. Yang tadinya tidak terseleksi jadi terseleksi, yang tadinya terseleksi jadi tidak terseleksi. Saya klik teman-teman, klik, maka otomatis jeruk yang akan terseleksi sekarang. Ya, udah tinggal dipindahkan saja menggunakan move tool. Nah, ini dia seleksi menggunakan magic wand tool teman-teman ya. Ada lagi menggunakan yang namanya quick selection tool ya, quick selection tool. Quick selection tool ini lebih mudah lagi teman-teman. Jadi kita bisa menyeleksi objek sesuai dengan kontras warna yang kita jadikan patokan di awal. Misalkan saya klik quick selection tool teman-teman, kemudian saya arahkan di sini. Klik tahan aja teman-teman, klik tahan beberapa kali, arahkan ke semua objek, nanti otomatis dia akan menyesuaikan seleksinya itu otomatis teman-teman ya. Saya ulangi lagi, klik tahan aja, klik tahan menyebar ke beberapa area teman-teman sampai semua terseleksi, selesai, lepas ya, karena dia akan menangkap warna acuan di awal untuk melebarkan hasil seleksinya teman-teman. Sudah, tinggal dipindahkan saja. Itu quick selection tool. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan baik itu magic wand tool ataupun quick selection tool untuk menyeleksi objek yang teman-teman inginkan.